Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang permasalahan sampah di Tangerang Selatan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, penutupan TPA Cipecang memicu tumpukan Tempat sampah pembuangan warga di akhir Tangerang ya. Selatan. 2 pekan sudah sampah yang tergeletak di jalanan ini mengganggu Setengah pemandangan. Tak bulan. sedikit yang mulai menebarkan aroma tak sedap bahkan belatung. Tumpukan sampah ini berpotensi menjadi sumber penyakit bagi warga. Jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Di tengah jalan tuh ya buang sampahnya. Hingga tahun 2025 TPA yang ditutup karena overload jumlahnya sudah tak terhitung pemirsa. Tapi penutupan TPA bukan berarti menghentikan produksi sampah rumah tangga. Yang terjadi justru seperti di Ciputat, Tangerang Selatan. Sampah-sampah ini dibuang begitu saja baik di trotoar maupun di tengah jalan. Ini karena TPA Cipecang ditutup. Nah, lalu bagaimana tindakan yang harus diambil oleh pemerintah karena sampah-sampah ini bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi sudah mulai menimbulkan polusi udara dan juga bakteri yang tentunya berbahaya bagi kesehatan. Ikuti penelusuran kami. Ya, jadi tempat pembuangan akhirnya itu ditutup, warga kebingungan tuh untuk mencari tempat untuk membuang sampah. Akhirnya begini gitu, buang sampah sembarangan di tengah jalan dan sebagainya. Itu yang harusnya tadi kan terfokus di tempat pembuangan tersebut, karena tempat pembuangannya itu ditutup, akhirnya begini kejadiannya. Ya, setengah bulan tuh, udah 2 minggu. Tangerang Selatan dibanjiri sampah. Setidaknya itu yang terlihat 2 pekan terakhir. Tumpukan sampah menyambut kami dengan bau tak sedap dan tentu saja merusak pemandangan. Di Tangsel tuh ya. Tak hanya di pojokan jalan, namun tumpukan sampah juga digeletakkan begitu saja di separator jalan seolah menyambut pengendara yang masuk ke wilayah Ciputat. Kami bahkan memergoki ada warga yang masih saja menyumbang, menambah tumpukan sampah di tengah jalan. Tuh ya, biasanya kadang-kadang kayak gini, kayak awalnya tuh nggak ada sampah, tapi karena ada 1-2 orang yang buang sampah di sana, ada orang lain yang melihat, wah ikutan buang sana juga. Akhirnya yang awalnya 1-2 tumpukan, akhirnya menjadi gunungan sampah. Gitu. Jadi ada 10 orang lain yang ikutan menyumbang buang sampah di sana. Itu jadi yang awal 1-2 akhirnya jadi banyak menggunung seperti ini. Ya, kayak gitu biasa. Ceritanya seperti itu biasanya. Karena ikut-ikutan buang Namun yang sampah di paling sana. parah ada di bawah flyover Pasar Ciputat. Ya, Meski udah kini sudah menggunung ditutup di menggunakan bawah terpal, tampaknya jembatan. tak terlalu membantu. Ini pemirsa adalah tumpukan sampah yang ramai di media sosial yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau kita lihat, sekarang memang sudah ditutup oleh terpal. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 disemprot menggunakan cairan agar tidak berbau. Tapi nyatanya saya yang ada di seberangnya pun masih bisa mencium bau yang kurang sedap dari sampah-sampah yang menurut warga ini sudah 2 minggu. Dan penuturan dari warga sekitar ini bukanlah sampah dari warga yang ada di sekitar sini saja, tapi sampah-sampah yang dibuang dari tempat dari hotel, restoran, tempat makan, kemudian dari pasar juga banyak yang membuang sampah di sini. Bahkan ketika perjalanan kami dari Jakarta menuju ke Ciputat, bukan hanya di titik sini saja, tapi di sejumlah titik ini juga ada sampah-sampah yang menggunung, tidak ditutup, yang jelas sudah berbau. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga, karena kalau kita lihat di sini banyak warga yang menjajakan makanannya, warung-warung. Apakah adanya sampah yang banyak menumpuk ini berdampak terhadap pasti usaha mengganggu mereka? Sekali sih. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Selamat siang, sama Ibu Deli. Ibu, ini kan sudah sekitar 2 minggu sampah di sini. Terus Ibu juga jualan makanan. Berdampak ke penjualan nggak sih, Bu? Sangat berdampak. Turun berapa banyak? Lumayan banyak sih turunnya, lumayan separohnya lah. Separohnya. Apa Ya, Bu? jadi bayangin kalau misalnya kalian mau beli makanan, tapi ketika mau beli makanan mencium bau busuk, bau yang tidak menyenangkan. Awalnya nafsu makannya tinggi, tapi karena bau tadi ya akhirnya gak nafsu makan lagi gitu ya. Jadi mencari tempat lain yang tidak bau gitu. Jadi bisa menurunkan penjualan juga bagi orang-orang yang berjualan makanan. Ya, jadi mengganggu ekonomi juga nih. Ya, tidak hanya mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan, tapi mengganggu aktivitas warga sekitar juga. Jadi tidak nyaman karena ini kan dekat sekali. Ya, karena tidak nyaman, karena bau gitu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Bani Kosyatullah menerangkan bahwa tumpukan sampah di kawasan Ciputat dan Serpong, Gegara TPA Cipecang sedang dilakukan penataan. Nantinya lagi akan dibuat diperbaiki, menjadi ya. metode terasering di anak kali Cirompang agar tak terjadi longsor. Pembangunan bronjong penahan di landfill 3 dan pembukaan akses jalan menuju landfill 4. Jadi pembuangan sampah tuh biasanya juga harus diatur, harus ditata. Kalau misalnya nggak ditata dengan baik, misalnya gunungan sampah itu kalau misalnya longsor itu bisa menimbun orang-orang yang ada di bawahnya. Makanya harus ditata dengan baik agar longsor sampah itu tidak terjadi. Ya, jadi harus ada metode pembuangan sampahnya sehingga sampah itu tidak menyebabkan masalah lainnya. Ya, sedang diurusin nih sama pemerintahnya, tapi tidak memberikan solusi ketika TPA tutup, orang jadi bingung mau buang sampah kemana. Itu yang jadi masalah. Ya, ini lagi mau diurusin tapi tidak memberikan solusi alternatif untuk orang yang ingin membuang sampah. Ya, jadi buang sampah di Sama di mana-mana Ciputat ini kan. pemirsa, karena TPA Cipecang yang merupakan satu-satunya TPA utama yang menampung Yang sampah utamanya seluruh tutup. warga Tangerang Selatan ini ditutup. Yang sebelumnya menggunakan sistem open dumping nanti akan diubah menggunakan sistem controlled landfill. Nah, di masa transisi inilah makanya ditutup, sedang dilakukan perbaikan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah warga akhirnya membuang sampah di bahu jalan, kemudian juga di trotoar yang menyebabkan gangguan bukan hanya polusi udara, tapi karena sampah-sampah ini sudah berdiam sedemikian lama, sekitar 2 minggu, ini juga mengakibatkan bakteri yang tentunya juga tidak baik untuk Menimbulkan pernafasan. penyakit. Lalu bagaimana saat ini kondisi TPA Cipecang yang sudah overload atau sudah tidak bisa menerima Melebihi sampah-sampah baru? kapasitas. Kami melanjutkan perjalanan ke TPA Cipecang yang hanya berjarak sekitar 30 menit perjalanan. Tentu saja masih Sampah di disambut mana-mana dengan tuh tumpukan ya. sampah di jalanan. Pemirsa, kami sudah tiba di TPA Cipecang yang ada di Tangerang Selatan. Nah, ini adalah aktivitas yang kalau Gunung bisa kita sampah lihat, tuh ya. ini masih menggunakan sistem open dumping atau terbuka, sudah overload dan sudah tidak menerima sampah-sampah baru lagi. Aromanya tentu masih menyengat. Kemudian lokasinya sendiri dengan jalan utama ini juga cukup dekat. Kemudian kalau kita lihat dari data di tahun 2025, ini ada ratusan TPA yang ditutup, terutama bagi TPA-TPA yang masih menggunakan sistem open dumping atau terbuka seperti ini. Nantinya mereka akan diperbaiki tata kelolanya agar lebih ramah lingkungan. Nah, di tahun 2025 ini targetnya ada 343 TPA yang akan ditutup. Ini adalah rinciannya, ada TPA yang dikelola oleh kabupaten, kota, maupun regional atau provinsi. Nah, kriteria TPA-TPA yang akan ditutup ini bukan hanya ketika mereka tidak memiliki dokumen atau persetujuan lingkungan, tapi juga jika mereka tidak melaksanakan pengelolaan atau pemantauan lingkungan serta penuh atau melebihi kapasitas. Ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi Kemudian kita persyaratannya. lihat lagi timbulan sampah di Indonesia di tahun 2024 saja ini mencapai 33,79 juta ton. Yang terkelola ini baru 20,25 juta ton, sementara sisanya sekitar 13,54 juta ton ini belum terkelola. Bahkan tidak sedikit yang mereka harus berakhir di tempat pembuangan akhir seperti ini. Nah, TPA Cipecang yang penuh ditutup sehingga mengakibatkan warga kebingungan mereka harus membuang sampah kemana dan akhirnya berserakan begitu saja di jalan raya. Ini bukan satu-satunya permasalahan Jadi di masalah Indonesia. baru tuh. Daerah lain pun juga merasakan permasalahan yang sama. Bahkan di luar Ya, jadi sebenarnya bagus gitu ya diurusin tempat sampahnya, tapi harusnya dicarikan alternatif pembuangan sampahnya. Jadi yang awalnya buang sampah di sini gitu, nah itu harus dipindahkan misalnya ke tempat yang baru gitu. Nah, ketika ditempatkan sementara tadi itu akhirnya masyarakatnya kan tahu, jadi buang sampahnya nggak sembarangan. Itu seharusnya disediakan alternatif seperti itu. Jangan tiba-tiba ditutup, orang jadi bingung kan mau buang sampah di mana. Jadi bagus kebijakannya, cuma tidak dipikirkan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Kayak tempat sampah ditutup, maka orang harus buang sampah kemana gitu ya. Jadi harus dipikirkan tuh kalau misalnya ngebuat kebijakan, ngebuat suatu apa ya perubahan, itu harus dipikirkan konsekuensinya bagaimana. Kalau tempat sampahnya ditutup, maka harus disediakan minimal kayak misalnya lapangan atau tempat yang terbuka, tempat yang layak untuk membuang sampah sebagai bentuk kayak alternatif lah, kayak cadangannya gitu, sehingga masyarakat tuh nggak bingung ketika ingin membuang sampahnya. Ya kalau misalnya kayak gini tempat sampah tutup, orang jadi bingung membuang sampahnya di mana, akhirnya membuang sampah sembarangan. Nah, ketika udah orang-orang tuh ngebuang sampah sembarangan, jadi masalah baru ya, jadi tadi ya kotor, mengganggu
mengganggu pemandangan, menyebabkan penyakit, gitu ya, bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, jadi masalah baru kan, yang awalnya mau nyelesain masalah nih, masalah tempat sampah ini mau diselesain, akhirnya menimbulkan masalah-masalah lainnya yang harus diperbaiki lagi, gitu. Jadi harus dipikirkan tuh kalau misalnya ingin membuat kebijakan tertentu atau ingin menata ulang tempat sampah tadi, gitu ya. Semoga kalau misalnya udah ditata dengan baik, orang jadi membuang sampah lebih teratur lagi, lebih terkelola lagi dengan baik sehingga tidak terjadi hal seperti ini ya, terjadi di Tangsel ya, Tangerang Selatan. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya sediakan di deskripsi video, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.